Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, tanggal 7 Safar 1445 Hijriah, atau yang bertepatan dengan tanggal 23 Agustus 2023, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir Al-Quran di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Seperti biasanya, sebelum kita mengawali pengajian malam hari ini, kita akan membaca sebagian dari surat yang mulia, surat Al-Mutaffifin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi majlis kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم
salul jahim. ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. Para hadirin dan hadirat sekalian, dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Pekan lalu ayat yang terakhir kita bahas ayat berapa? Ayat ke-14. Apa bunyinya? Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Tidak seperti itu. Justru hati mereka itu tertutup, terhalang dengan tabir dosa-dosa yang mereka kerjakan. Kalau di ayat ke-14 Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang dampak buruk dari tumpukan dosa di dunia. Akan mengakibatkan hati tertutup, terhalang untuk melihat kebenaran. Maka di ayat yang ke-15 Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan dampak buruk dosa di akhirat. Kalau ayat yang ke-14 membahas dampak buruk dosa di mana? Di dunia. Kalau di ayat yang ke-15 yang akan kita pelajari malam hari ini insyaallah, di situ Allah Azza wa Jalla menjelaskan dampak buruk tumpukan dosa di akhirat. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Kalla innahum 'an rabbihim yawma idzil lamahjubun. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya mereka pada hari itu, hari nopo? Hari kiamat, benar-benar terhalang dari melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu dampak buruk dari dosa, dan dampak buruk dosa itu banyak sekali, akan mengakibatkan pelakunya kehilangan kesempatan emas untuk menikmati kenikmatan-kenikmatan yang ada di surga. Yang salah satunya adalah melihat wajah Allah Azza wa Jalla. Kenapa dihukum dengan hukuman itu? Karena ketika mereka di dunia dikasih nikmat oleh Allah Azza wa Jalla, tapi mereka tidak mensyukuri nikmat tersebut, sehingga di akhirat nikmat Allah tidak diberikan kepada mereka. Karena di dunia sudah dikasih nikmat, terus diapain? Disia-siakan. Maka di akhirat nggak dikasih lagi nikmat itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apa yang kita kerjakan di dunia hari ini ada efeknya nanti di akhirat. Nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, telinga, apa? Mata, hati, keimanan, harta, rumah, kendaraan, tanah, keluarga.
Seharusnya nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita ini, kita jadikan itu sebagai sarana untuk semakin mendekat kepada Allah, bukan malah menjauh. Buat apa kita dikasih mata oleh Allah kalau nggak pernah baca Quran? Buat apa kita dikasih telinga oleh Allah Azza wa Jal kalau tidak pernah kita gunakan untuk mendengarkan pengajian? Buat apa kita dikasih oleh Allah Azza wa Jalla akal, dikasih oleh Allah Azza wa Jalla hati, kalau tidak kita gunakan untuk merenungi, memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika nikmat-nikmat yang Allah berikan itu kita abaikan di dunia, maka di akhirat akan dilupakan oleh Allah, gak dikasih nikmat. Nikmat-nikmat yang ada di surga. Dan salah satunya adalah nikmat bisa melihat wajah Allah Azza wa Jalla. Dan orang kafir, mereka akan kehilangan kesempatan emas tersebut selama-lamanya. Kalla innahum ar-rabbihim yawma idzin lamahjubun. Yawma idzin, pada hari itu. Hari apa tadi? Kiamat. Dan kita tahu hari kiamat itu panjang apa pendek? Panjang sekali. Satu hari saja. Wa inna yawman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddun. Satu hari saja itu panjangnya seperti 1000 tahun. Hari kiamat itu rentetan peristiwa. Mulai dari kita dibangkitkan dari kubur, kita dikumpulkan di mahsyar, kita mengalami proses hisab, kita mengalami proses penimbangan amalan. Ada melewati sirat. Sekian banyak rentetan peristiwa itu. Semua peristiwa tersebut, orang kafir tidak diberi kesempatan untuk melihat wajah Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana yang dituturkan oleh Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Sampai Allah menggunakan kata penegas, kalla innahum, sesungguhnya. Inna ditegaskan lagi oleh Allah Azza wa Jalla, lamah, lamut taukid. Inna dan lamut taukid yang pernah belajar bahasa Arab. Sungguh pasti ya. Sungguh terus apa? Pasti. Sungguh pasti mereka nggak bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Terhalang untuk bisa melihat Allah Azza wa Jalla. Kenapa Ustaz? Karena mereka di hari kiamat akan dikumpulkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam keadaan buta. Bagaimana mungkin bisa melihat? Wong buta kok. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan kami akan kumpulkan dia, orang kafir, dalam keadaan a'ma, buta. Ini Allah sampaikan dalam surat Toha ayat 124. Walaupun di dunianya dulunya tidak buta. Orang kafir di dunia buta enggak? Ada yang buta, ada yang enggak. Banyak yang tidak buta. Allah Azza wa Jalla di dalam ayat yang lain, surat Al-Isra ayat 72, Allah berfirman, surat apa? Al-Isra ayat 72. Wa man kana fi hadhihi a'ma
fahuwa fil akhirati a'ma. Barang siapa yang ketika di dunianya buta, maka nanti di akhiratnya akan buta. Loh, ya melas Ustaz. Orang-orang yang terlahir dalam keadaan tunanetra. Kalau ada tunanetra beriman, sholat, ngaji, apa nanti di akhirat juga akan buta Ustaz? Tentu tidak. Yang dimaksud buta di dunia di sini adalah bukan buta secara fisik tunanetra, bukan. Tapi buta dari melihat ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. Punya mata, akan tetapi matanya tidak pernah digunakan untuk membaca Al-Quran. Terus apa fungsinya mata tersebut? Gak pernah digunakan untuk merenungi kekuasaan Allah yang ada di langit, yang ada di bumi, yang ada gunung, pemandangan, laut, pepohonan. Dia lihat itu semua dan tidak mengantarkan apa yang dia lihat itu kepada keimanan kepada Allah Azza wa Jalla. Orang yang seperti ini sejatinya dia buta. Walaupun hakikatnya sebenarnya dia bisa apa? Melihat. Tapi matanya nggak berfungsi, tidak mengantarkan kepada keimanan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka wajar nanti ketika di akhirat akan dihukum oleh Allah Azza wa Jalla dengan buta, sebuta-butanya, beneran buta. Itu adalah kondisinya orang kafir. Adapun orang yang beriman, maka pasti berbeda. Kenapa berbeda Ustadz? Iya, karena di dunianya mereka berbeda dengan orang kafir, maka di akhiratnya pun juga berbeda. Emang akan disamakan antara orang yang sholat dengan yang tidak sholat? Emang akan disamakan antara orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman? Emang akan disamakan antara orang yang rajin ngaji dengan orang yang tidak pernah ngaji? Emang akan disamakan antara orang yang berbakti kepada orang tuanya dengan orang yang durhaka kepada orang tuanya? Emang akan disamakan antara suami, antara kepala rumah tangga yang memperhatikan pendidikan istri dan anak-anaknya dengan kepala rumah tangga yang cuek dengan istri dan anak-anaknya? Emang akan disamakan? Enggak akan disamakan. Kenapa enggak disamakan? Karena beda. Wong beda kok mau disamakan? Akan dibedakan oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau orang kafir tidak beriman, mereka tidak bisa melihat wajah Allah. Maka orang yang beriman, mereka akan bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu adalah puncaknya kenikmatan. Apa kata Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran? Surat Yunus. Surat apa? Yunus. Ayat 26. Kata Allah Azza wa Jalla dalam surat Yunus ayat 26. Lilladzina ahsanu al-husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang baik, ketika di dunianya dia baik, beriman kepada Allah Azza wa Jalla, maka Allah akan berikan kepada mereka di akhirat al-husna, surga, wa ziyadah, dan nikmat tambahan. Surga plus nikmat apa? Tambahan. Nikmat tambahan apa itu? Apa nikmat tambahan? Melihat wajah Allah. Kata siapa? Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dan hadis nikmat melihat wajah Allah di hari kiamat bagi orang-orang yang beriman, level hadisnya mutawatir. Mutawatir itu berarti lebih sahih daripada hadis apa? Sahih. Gak bisa ditolak. Hadis mutawatir gak bisa ditolak. Levelnya sudah di atas sahih. Siapa yang mengatakan hadis tersebut mutawatir? Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullah, Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, Imam Ibnu Katsir rahimahullah. 3 pakar hadis mengatakan bahwa hadis tersebut mutawatir. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? "Idza dakhala ahlul jannatil jannah." Apabila penghuni surga sudah masuk ke surga. Penghuni surga sudah masuk ke mana? Ke surga. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada siapa? Kepada penghuni surga. Turiduna syai'an azidukum? Apakah kalian mau sesuatu kenikmatan yang aku tambahkan kepada kalian? Ini penduduk surga sudah menikmati kenikmatan-kenikmatan yang ada dalam surga. Ditanya sama Allah, mau nggak tak ada tambahan kenikmatan yang lain? Fayaqulun, maka penghuni surga pun menjawab, alam tubayyid wujuhana. Wahai Rabbi, bukankah engkau sudah menjadikan wajah kami bersinar-sinar? Sudah engkau jadikan wajah kami berseri-seri. Sudah engkau jadikan wajah kami bercahaya. Alam tudkhilnal jannah, bukankah engkau sudah masukkan kami ke surga? Wa tunajjina minan nar, dan engkau juga sudah menyelamatkan kami dari neraka. Apalagi? Wajahnya sudah bersinar, sudah masuk apa tadi? Surga, sudah dihindarkan dari api neraka. Nikmat tambahan apa lagi? Fayakshiful hijab. Maka kemudian saat itu Allah membuka hijab, membuka tabir antara Allah dengan ahlul jannah. Fama u'tu syai'an ahabba ilaihim minan nazari ila rabbihim azza wa jal. Tidak ada kenikmatan yang lebih membahagiakan penghuni surga dibanding bisa melihat Allah azza wa jal. Itulah puncak kenikmatan. Tsumma tala hadhil ayah. Kemudian Rasulullah SAW membaca ayat tadi. Ayat apa tadi? Surat apa tadi? Yunus ayat 26. Berarti Rasulullah SAW yang menafsirkan ayat itu, bahwa husna adalah surga, ziyadahnya, tambahannya adalah melihat wajah Allah. Nabi yang menafsirkan. Bukan siapa-siapa, bukan ulama. Nabi yang mengatakan bahwa kenikmatan tambahan itu adalah melihat wajah Allah. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngajari kita untuk berdoa supaya bisa melihat wajah Allah. Apa kata Nabi SAW? Wa as'aluka ladzatan nazari ila wajhik
Dan aku mohon kepadamu ya Allah kenikmatan bisa melihat wajahmu. Wasyauqa ila liqa'ik. Dan aku mohon dikaruniai kerinduan bisa bertemu denganmu. Itu doa Nabi SAW. Sudah hafal? Sudah hafal belum? Belum. Ya. Wa as'aluka ladzatan nazari ila wajhika. Ya. Saya ulang ya. Wa as'aluka ladzatan nazari ila wajhika. Bareng-bareng saya baca dulu, nanti jenengan mengikuti. Wa as'aluka, monggo. Ladzatan nadhari ila wajhika. Sekali lagi, wa as'aluka ladzatan nadhari ila wajhika wasyauqa ila liqa'ika wasyauqa ila liqa'ika. Kita baca dari awal. Wa as'aluka ladzatan nadhari ila wajhika wasyauqa ila liqa'ika. Bareng-bareng, 1, 2, 3. Wa as'aluka ladzatan nadhari ila wajhika wasyauqa ila liqa'ika. Artinya, wa as'aluka, dan aku mohon kepadamu. Kepada siapa? Kepada Allah Azza wa Jalla. Ladzatan nazar, nikmatnya melihat. Nikmatnya apa? Melihat. Ila wajhika, melihat apa? Kepada wajahmu. Wajahnya Allah Azza wa Jalla. Wasyauqa, dan kerinduan. Apa? Kerinduan. Ila liqa'ika, untuk bertemu denganmu. Dengan siapa? Dengan Allah Azza wa Jalla. Ini doa yang dibaca oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doa ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan dinilai sahih oleh Imam Ibn Hibban. Adapun Imam Al-Hakim mengatakan isnadnya sahih, dan Syekh Al-Albani menilai sanadnya baik. Ya. Jadi doa ini memang disebutkan sabit ya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga jangan terpengaruh dengan pemahaman yang menolak adanya nikmat ini. Jangan terpengaruh dengan pemahaman yang menolak adanya nikmat ini. Ada sebagian orang nggak percaya. Enggak ada. Kita nggak melihat wajah Allah. Ya, mudah-mudahan orang yang nggak percaya itu yang nggak ngelihat. Dia nggak percaya kok. Ya. Mudah-mudahan kita yang percaya dapat kesempatan untuk melihat wajah Allah Azza wa Jalla. Ya. Al jazaa'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan perbuatannya.
Wong dia nggak yakin Allah bisa dilihat di hari kiamat, ya sudah, sekalian aja dihukum sama Allah supaya tidak melihat. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Jadi kita ulangi pelajaran kita hari ini, bahwa dampak buruk dari dosa itu bukan hanya di mana? Di dunia, tapi juga di akhirat. Dampak buruk dosa di dunia antara lain akan membuat hati nopo? Tertutup, ya, membuat hati hitam, ya, terhalang untuk melihat kebenaran, ya, terhalang untuk menemukan hidayah. Itu dampak di mana? Di dunia. Sebagaimana yang Allah sampaikan dalam ayat 14, kalla bal rana ala qulubihim makanu yaksibun. Adapun dampak buruknya di akhirat, salah satunya ada disebutkan dalam ayat yang ke-15. Apa bunyinya? Kalla innahum ar-rabbihim yawma idzil lamahjubun. Bahwa orang-orang tersebut mereka akan dihukum oleh Allah Azza wa Jalla tidak bisa menikmati kenikmatan-kenikmatan surga, yang salah satu puncaknya adalah melihat wajah Allah Azza wa Jalla. Kenapa mereka dihukum seperti itu? Karena sudah dikasih nikmat di dunia, tapi apa tadi? Disia-siakan. Nikmat yang Allah berikan tidak digunakan untuk mengantarkan dia kepada keimanan kepada Allah. Sudah dikasih nikmat, disia-siakan. Ya udah, di akhirat nggak usah dikasih lagi. Orang yang beriman kenapa dikasih kenikmatan di akhirat? Karena di dunianya ketika dikasih kenikmatan, dia syukuri, dia manfaatkan dengan maksimal. Maka layak untuk mendapat kenikmatan lagi, dengan kenikmatan yang lebih besar lagi, yaitu kenikmatan di surga dan bisa melihat wajah Allah Azza wa Jalla. Dan orang kafir, mereka sama sekali tidak bisa melihat Allah Azza wa Jalla di sepanjang hari kiamat, apalagi ketika masuk ke dalam neraka. Kenapa tadi? Karena mereka matanya dibutakan oleh Allah Azza wa Jalla. Kenapa dibutakan? Karena di dunia mereka buta, tidak mau membaca ayat-ayat Allah Azza wa Jalla, tidak mau merenungi ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang seharusnya bisa mengantarkan kepada keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu nasibnya orang kafir. Orang yang beriman kebalikannya. Orang yang beriman dia akan mendapatkan nikmat di surga. Salah satunya puncaknya adalah bisa melihat wajah Allah Azza wa Jalla. Dan itu disebutkan dalam Al-Quran. Surat apa tadi? Surat Yunus ayat 26. Dan disebutkan dalam hadis yang mutawatir. Levelnya lebih tinggi daripada sahih. Ini yang bisa kita pelajari hari ini. Dan jangan lupa membaca doa apa tadi? Sekemutan, Bu. Wa as'aluka ladzatan nazari ila wajhika wasyauqa ila liqaika. Kapan Ustaz? Kapan aja. Kapan aja. Ya, ketika sujud boleh, antar azan dengan iqamah boleh, di sepertiga malam terakhir boleh. Yuk kapan aja. Ya, kapan kita pengen baca doa ini silakan dibaca. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita kesempatan untuk menikmati kenikmatan-kenikmatan yang ada di surga, terutama melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengingatkan besok hari Ahad, ya. Hari Ahad jam 9 tanggal 27 Agustus di Masjid Agung ini ada pengajian yang disampaikan Ustadz Abul Aswad Al-Bayati. Al-Bayati itu dari Bayat, Bayat Klaten. Ya, Al-Bayati. Berarti ini jenengan apa? Al-Purbalinggawi. Nek wong Banjar Al-Banjari. Ya, Purwokerto paling
Mandanangel Al-Purwokertowi. Ustaz Abdul Aswad Al-Bayati, judulnya Kesengsem Legine Dunya. Kesengsem Legine Dunya. Silakan dihadiri. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kekurangannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.